Halo, halo. Kembali lagi di podcast Nerds After Work dengan gua host lo seperti biasa, Kevin. Dan hari ini kita agak sedikit telat sini untuk podcast ini, cuma apa? Maklum, sedang pada kesibukan daripada masing-masing di sini gestarnya. Ya, tapi hari ini kita akhirnya mau ngebahas tentang Fall Anime 2023 dan menurut gue sih ya masih pertengahan season tapi jadinya kita lebih banyak yang bisa dinilai gitu sih. Dan buat podcast kali ini gue seperti biasa tentu dijoin sama teman gue yaitu Ojan. Halo. Ya, dan hari ini ada guest baru yang apa? Ya paling nggak, karena kalau sama Ojan doang gue biasanya jadi discussnya cuma yang Uma Musume doang sih. Ya nanti Uma Musume juga dibahas sih. Ya, hari ini kita dijoin sama Laras. Halo nih Ras, udah bergabung. Thank you nih. Halo Kevin, halo Jan. Halo. Ya, jadi biar variasinya kita sedikit berbeda. Karena kalau sama Ojan doang, nanti anime gacha doang gue yang suruh ngebahasnya. Udah gitu sudut pandangnya itu doang. Ojan kan gacha spesialis gitu. Yoi. Ya, nah tapi Fall Anime ini kita mau ngebahas lumayan banyak sih anime yang keluar di season ini sih kayak gue dan terutama nanti mungkin ada yang mau gue ngebahas. Ah, karena gue nggak tahu kayak rasanya season ini tuh kayak keluarnya tuh beda-beda semua gitu nggak sih? Kayak gue ngerasa tuh kayak apa? Beda kayak season sebelumnya kan kayak seminggu keluar episode pertama semua. Kayak season ini tuh kayak banyak banget Iya. kayak free run Paling enggak langsung. tuh Ah, paling enggak tuh kalau misalnya sebelumnya tuh selisihnya paling di 1 minggu yang sama mentok-mentok selisih setengah minggu gitu. Jadi kayak 1,5 minggu. Yang hmm. ini tuh 2 minggu kalau nggak salah gitu. Ada yang di minggu pertama, ada yang di minggu kedua. Malah kayaknya kemarin ada yang telat juga ya kalau nggak salah ya. Iya, kayak kayak gue nonton free run sekali rilis langsung 4 episode gitu awal. Jadi kayak Ya, sekarang tuh udah kayak makanya. episode 9 apa dia gitu. Tapi kayak gue inget nonton yang lain kayak apa? Ada yang Kusuria Hitorigoto itu kayak masih episode 4 5 gitu loh. Jadi kayak kerasanya ada yang udah di tengah season deket akhir, ada yang masih tengah-tengah. Tapi ada juga apa sih kayak Hmm. tambah lagi sekarang kayak Netflix kan ngeluarin apa? Ada Onimusha, Pluto, kayak tengah season tiba-tiba keluar anime baru lagi dan itu mereka langsung satu season semua gitu loh. Jadi gue kayak agak Hmm. agak timing ini pas mau rekaman tuh juga kayak bingung. Oh gue menonton ini tapi kayak belum keluar. Gue menonton ini udah 4 episode gitu loh. Oke. Ya, ya tapi itu sih yang kayak mungkin sih gue langsung lempar ke Ojan dulu aja nih ya Jan. Karena apa Oh, nih yang apa season ini yang jadi favorit lo yang lo tonton nih kayak buat sekarang yang baru keluar? kalau gue sih untuk yang season ini itu Migito Dali ya. Ini buat yang nggak tahu sih Migito Dali ini deskripsi singkatnya itu jadi tentang uh, satu anak yang dibilang namanya Hitori gitu kan, yang dia tinggal di panti asuhan dan ada pasangan berumur gitu yang nyari anak gitu kan. Terus ya dia nyari anak gitu kan, pas lagi ini nemu kayak ini anaknya baik, terus kayak suka menolong gitu kan. Nah itu si Hitori ini gitu kan, dan ternyata ya Hitori ini twistnya adalah kembar. Jadi kembar yang memerankan satu orang. Jadi ini ceritanya gimana ini si kembar berperan jadi satu orang tapi berusaha nggak ketahuan sama si pasangan tuanya itu gitu sih, karena ada satu misi lah ya yang dia tujuin, kenapa kayak gue harus diangkat anak sama ini pasangan tua tuh. Dan gue sih kenapa ini gue menarik karena gue gue cukup kaget sih ini diangkat jadi anime, karena ini buat gue salah satu manga obscure ya. Karena tonnya itu tonton tonton misteri gitu kan, dan juga di animenya juga ton misterinya itu juga ditongolin dengan ya apa
BGM-nya gitu-gitu. Nah, terus ya kaget aja sih si ini kan dari yang pengarang Sanonami ya. Sanonami kan ya sebelumnya itu kalau nggak salah yang apa? Gue lupa Sakamoto, Sakamoto. Sakamoto dia bikin. Sakamoto itu kalau nggak salah juga jadi anime kan itu. Iya. Nah, kalau Sakamoto itu kan oke lu satu satu yang apa ya? Satu manga yang ngegambarin gimana cowok perfect gitu kan, yang dengan segala keanehannya itu gue masih oke lah itu diangkat jadi anime. Cuman kalau yang ini Migito Dali agak-agak obscure gitu, gue kayak paling ini juga jadi manga doang gitu kan, karena juga kebetulan manganya juga cuma 4 chapter gitu kan. Nah itu kaget sih ternyata dia diangkat jadi anime, dan rasa obscure-nya itu jadi kayak rasa misterinya itu masih, rasa misteri, rasa anehnya itu masih diangkat dan berasa di animasi. Itu sih kalau gue untuk yang Mikito Dali ini. Ya, gue sama sih kayak, karena jujur gue nggak pernah lu baca manganya ya, Jan, tapi Mikito Dali. Baca. Ya, soalnya gue nggak baca manganya, tapi nah gue denger nih anim aslinya karena sedih juga sih, kayak apa? Bukan sedih manganya, tapi kayak karena gue baca Sakamoto sama gue nonton anime ya. Kalau Sakamoto dulu udah agak lama sih itu, tapi dulu gue baca emang itu. Migidali gue nggak pernah baca, tapi kayak kenapa gue dengerin itu kayak sedih karena si pengarangnya tuh kayak baru kemarin dia apa sih meninggal dunia kan ya. Kanker. Iya, Ya, kanker. kayak Agustus kemarin itu kalau nggak salah. kayak ya rada sedihnya gue itu sih, kayak kesian aja sih, kayak karena gue Sakamoto suka sih. Migidali gue baru nonton trailernya sih, gue belum sempet nonton ininya gitu. Cuma emang kalau Sakamoto emang dia kayak kerasa komedi rada aneh gitu kan ya, yang menurut gue manga sama anime unik gitu loh ya, kayak jarang yang kayak gitu. Sayang aja sih kayak pas gue denger ini, apalagi Migidalinya baru dapat animenya, tau ya pengarangnya apa meninggal dunia gitu sih. Iya, dia nggak bisa ngelihat karyanya dianimasiin lah gitu. Dan animasinya gue lihat kalau dari trailer sih lumayan bagus sih, Jan. Bagus beneran. Kayak maksudnya bukan gua nggak expect kualitasnya tuh sebagus ini gitu kan. Iya. Kayak nanti ada beberapa lah kayak di belakang gue juga mau bahas anime lain tuh kayak gue berasa kalau misalnya yang di anime tuh kayak gue berasa budgetnya tuh gede di sini gitu. Tapi kalau ini kayak lo kualitasnya stabil gitu kan, terus juga background sama karakternya itu ngeblend, itu udah satu kualitas yang wow gitu loh. Berarti digarapnya tuh nggak kaleng-kaleng lah gitu. Saya kayak apalagi buat anime, biasanya kalau anime non action gitu lah ya, jarang gitu loh dapat budget kayak gitu. Makanya ya sayang aja sih, kayak apa, pengarang masih relatif muda kan dia, kayak baru 30-an gitu. 30-an ya itu ya? Setahu gue sih kayak masih, ya makanya kayak rada sedihnya gitu aja sih, karena selain Sakamoto sama Migidali belum terlalu banyak 36. Iya. 36 tahun. Kayak sepengarangnya AOT itu. Kalau pengarangnya AOT setahu gue Isayama malah cuma baru bikin satu manga itu. Sedih sih, ya. Ya, tapi dia baru debutnya itu dari Sakamoto Desuga ya. Makanya gue selain ini kayak belum terlalu banyak tahu dari dia sih, sayang aja. Oke. Ya. Nah itu sih buat yang Ojan sih ya. Mungkin kalau lo gimana nih Ras? Yang lo tonton untuk season ini ada yang nangkep mata gitu? Kalau gue nih ada sih satu yang lagi gue ongoing series lagi gue ikutin tuh Kusuria no Hitori Goto, atau misalnya kalau kita mungkin taunya ada Apothecary Diaries ya. Sebenarnya gue juga baru tahu kalau dia tuh awalnya dari light novel, terus baru diadaptasi jadi manga. Nah, kebetulan untuk manga sendiri tuh juga udah ada di Indonesia, udah sampai 9 kalau nggak salah. Iya, baru bulan ini kalau nggak salah baru yang rilis baru nih. Tapi seingat gue tuh pas awal pandemi emang udah terbit sih di Indo, cuman gue kayak masih agak belum tertarik sih sebenarnya kayak. Tapi pas gue tahu dia mau dibikinin anime, terus studionya juga
gede ya, maksudnya kayak terkenal lah. Jadi kayak penasaran kan. Terus kayak pas liat trailernya, ih cakep banget. Maksudnya ini kan sebenarnya genre-nya agak gimana ya, historical, terus kayak Iya. medical. Ini kan Iya. jarang sih yang ngangkat ya topiknya. Jadi kayak gue tertarik sih untuk ikutin si series ini kebetulan. Keren sih Kusuria, kayak gue juga manganya gue baru baca dikit sih kayak, dan itu gue baru baca karena animenya, karena pas animenya keluar season ini kadang ada sih gitu gue anime keluar 1 episode terus kayak oh animenya bagus, gue baru langsung nge-binge manganya gitu loh kemarin, jadi gue baru baca. Ceritanya sih menarik sih, kayak Intrik-intrik di Inner Palace. Iya, tapi kalau gue lebih karena apa sih? Tapi fokusnya lebih ke medisinnya. Iya, dan kedokteran, bener-bener bahas medicine asli gitu loh. Dan Iya. Nggak tahu sih kalau buat Laras mungkin lo lebih dari si karakter cowoknya siapa, gue lupa yang. Cuma kalau gue karakter ceweknya sih maunya lucu aja sih gue kalau ada lihat cewek protagonis cewek yang agak on tapi on tapi pinter gitu juga sih. Ya jujur gue kan emang sering nonton historical Chinese gitu ya, maksudnya kalau yang apa ya namanya, kalau nggak salah Donghua gitu. Iya, Donghua. Terus gue kayak penasaran, kok kali ini bahasnya medicine kan, kayak aneh gitu. Biasanya kan perang-perangan ya, wajar lah. Nah makanya gue penasaran. Terus nah pas gue lihat ini ternyata si seiyunya Manlit itu sebelumnya pernah jadi seiyunya di Aquamarine di Oshinoko. Jadi kayak gitu. Iya, tipikal gue juga baru tahu itu. Apa ya? Ikemen kali ya. Iya, kayaknya gitu. Terus kayak oh berarti emang kayaknya ini modalnya cukup besar ya kayaknya untuk animasi ini kayaknya. Animasinya bagus sih, kayak apa? Iya, benar-benar. Iya, berarti seiyunya gede juga. Sejujurnya nih kalau misalnya kalau gue lihat di apa nih yang historical ini kan bajunya tuh susah ya, kayak lo masih berlayer-layer. Terus kan kalau jalan tuh yang kayak swing gitu loh, kena angin. Iya. Itu kayak cakep banget. Terus palace-nya juga dibuat kayak cantik banget, kayak bener-bener kayak iya cakep sih. Detail-detailnya dapet ya. Iya, untuk bener-bener. yang hal-hal kecil itu yang ngebangun suasananya lah. Iya, dan kayak palace-nya kan gede kan, kayak nggak cuma bikin kotak gitu, tapi dia bagus sih menurut gue. Detailnya dapat dari manganya juga, kayak dapat visualisasinya juga, warnanya cakep sih, nggak terlalu ngejreng gitu. Kalau gue sih mungkin tertarik karena itu ya. Terus karena gue baru nonton animenya, gue belum lanjut bacanya juga sih, tapi kayak lumayan tertarik sih karena dia kan setiap episode kayak ada kasus-kasus gitu kan. Iya. Jadi kayak lo nggak mesti baca dulu biar tahu, kayak dia cukup sih kalau misalnya lo ngikutin ongoing gitu, menurut gue tertarik. Iya. Kayak emang gue juga baru baca 1 volume sih, kayak karena gue baru nonton 1-2 episode terus coba baca manganya 1 volume gitu, kayak baru sekitar 10 atau 15 chapter gitu lah. Kayak unik sih, jadi kayak apa sih, kayak CSI tapi zaman Cina atau zaman Korea kuno gitu loh. Iya. Karena kalau zaman dulu gimana apa sih, kayak keracunan arsenik, keracunan kalau pakai merkuri kan itu kan, merkuri kalau apa sih, pakai apa sih, bedak gitu ya, kayak bedak. Iya, bedak. Zaman dulu kan pakai merkuri bedaknya. Iya, kayak zaman sekarang juga sih, cuma gue nggak mau kena kasus karena sudah pernah ITE menuduh itu. Gue nggak menyebut, tapi silahkan kalau di Indo mau Google makeup merkuri. Ya, makanya kan gue bilangnya zaman dulu, nggak usah dibahas lah. Iya, tapi aneh sih, Jan. Gue belajar maksudnya kalau ini kasusnya kan medieval, tapi zaman sekarang masih ada gitu loh kasus yang sama. Begitulah. Ya maklum lah, gue sama Ojan bukan pengguna makeup, jadi nggak tahu. Tapi bagus sih Riku Suryado itu. Gue tuh kayak kualitas animasi sama kayak musik backgroundnya juga menurut gue kayak lumayan gitu, kayak karena kalau gue kayak musik background lagi banyak banget sih yang bagus season ini gitu ya kalau gue. Dan mungkin terutama kalau gue personal pick gue, makanya yang kalau gue pilih buat season ini ya, ini asli gue lebih milih buat musiknya sih, karena gue manganya
gue manganya suka sih, udah lama baca gitu loh. Cuma gue lebih nonton animenya lebih karena musiknya itu Sosono Frieren. Kayak apa? Kalau versi Inggris apa sih? Frieren Beyond Journey's End gitu ya. Kayak apa? Ya ceritanya menarik sih, kayak intinya tuh kayak kalau misalnya lu pernah ngebaca manga fantasi atau bahkan fantasi umum gitu aja ya. Kan pasti ceritanya tuh abis ngalahin Demon King atau ngalahin apa, ya partinya kan biasanya ceritanya abis di situ kan ya. Kayak Frieren tuh ceritanya tuh gimana kalau ini dilihatnya dari sudut pandang tuh karakter elfnya gitu loh, yang apa? Kalau elf itu kan yang umurnya panjang gitu ya. Jadi nah karakter elf ini kayak lu lihat dari si Frieren-nya yang karakter utama, gimana nih abis perjalanan selesai dia tuh tapi kan hidupnya masih panjang gitu, bisa ratusan ribuan tahun. Jadi walaupun sudah suasana damai, dia tuh kayak masih ngeliat oh teman-temannya apa jadi tiba-tiba makin tua, makin apa melemah. Jadi kayak apa ya, lebih kayak ngeliat proses hidup sih, walaupun settingnya fantasi gitu loh. Yang apa? Tapi itu juga emang banyak sekarang tema gitu sih ya ternyata. Dan Iya. itu satu tema yang menarik gitu. Manga melankolik. Asli sebelum ini apa sih? Gue lupa ya. To Your Eternity sih mungkin yang agak mirip gitu ya. Cuma kayak kalau kalau To Your Eternity itu gue lebih apa sih? Sedihnya tuh bener-bener sedih yang lu jadi kayak apa? Agak sedih depresi gitu ya. Tapi kalau Frieren tuh gue lebih seneng mungkin karena lebih soft gitu ya. Kayak bukan gak ada momen sedih, tapi kayak ya Frieren tuh kayak lebih ya gimana ya, kayak proses hidup aja sih, kayak karena kan ceritanya intinya happy ending dia ya, udah apa udah ngalahin Demon King, terus kayak apa ya situasinya damai, tapi kayak ya lihat proses hidup aja dia tuh kayak ya menarik aja sih, karena nggak banyak cerita battle, tapi lebih kayak oh kadang-kadang dia tuh kayak ngebersihin patung temennya lama yang udah apa, yang udah kayak nggak kerawat karena temennya udah lama meninggal gitu loh, atau kayak apa dia nge-visiting tempat-tempat perjalanannya yang lama, yang dulu mungkin dia pernah nolong anak kecil, sekarang anak kecilnya tuh taunya udah jadi kakek-kakek gitu loh. Kayak apa, intinya sih happy ending, tapi kayak apa, kayak kalau gue mungkin nonton kayak ada film-film, gue lupa dulu film apa, tapi kayak ada film cerita kayak tentang veteran perang gitu, yang intinya mereka menang perang tapi kayak sudah tua sekarang, terus kayak ngeliat teman-teman lamanya gitu, kayak lebih merenung zaman tua gitu aja sih. Gue kira lo nonton gara-gara ini apa yang rame lagu YOASOBI. Lo pasti ngikutin deh. Itu kontroversi paling goblok sih sendiri. Gua nggak tahu sih di sini rame apa enggak, cuman gua no comment. Iya. Gue udah kebiasaan. Iya. Oke. Ya mungkin kalau yang buat gak tahu, gue kayak ngerekap kontroversinya aja ya. Karena jujur menurut gue sih kayak kontroversi gak penting, tapi ya. Jadi ya ini kan Sosono Frieren dapat apa sih openingnya dari YOASOBI ya. Ya YOASOBI. Yes. Ya pada tahu lah kalau YOASOBI itu lagi populer banget sekarang, apalagi sejak Oshinoko kan ya, dia bikin idol. Jadi emang lagi ngeheboh. Dan untuk Frieren tuh kayak, karena Frieren tuh satu emang manganya populer, kayak bahkan tuh apa jadi pas manganya ini rilis, jadi rilisnya tuh kayak setahun yang sama dengan Spy Family sama Oshinoko. Tapi walaupun setahu gue sih kayak Spy Family masih yang menjualnya paling banyak gitu ya salesnya, tapi begitu kayak masuk ke award atau penghargaan, kayak Frieren tuh kayak bahkan ngalahin Oshinoko sama Spy Family gitu loh. Kayak dia menang apa sih, manga Daisho dan segala macam, manga Taisho Award dan yang lain-lain gitu. Dia tuh koleksi awardnya lebih tinggi, jadi kayak popularitas manganya tuh bahkan sebelum ini populer. Jadi sih kayak ya gue ngerti lah, studio pasti kan oh ini manga populer kayak Oshinoko, ya gue buat produksinya ya pilih band yang populer gitu kan ya, jadi pilih YOASOBI. Nah cuma orang pada komen karena ya gimana ya, karena gue sama Ojan aja hampir ribut ya ini. Nggak ribut sih, nggak setuju lah ya. Kayak banyak yang bilang tuh kayak apa, karena Frieren tuh manga sama animenya kan apa ya, vibe-nya tuh lebih kayak chill gitu ya, lebih kayak apa, manga santai gitu ya. Dan manga kayak ini sih gue yang lebih gue nangkep kemarin lu anime dengan tema melankolis gini, kok dikasih lagu yang temanya yang
hype gitu loh, bukan Iya. yang tipe suara lagunya yang slow, yang sedih gitu kan. Iya, kayak apa? Yang apa orang pada bilang kayak ini cuma gara-gara YOASOBI lagi populer jadi kayak dipaksa YOASOBI harus opening. Tapi jujur gue kayak lebay sih kayak karena orang banyak Twitter yang nyampe bilang gara-gara YOASOBI ini free run jadi animenya jelek kayak apa nyambungnya gitu sih cuma opening doang dan menurut gue apa sih kayak ya opening anime itu kan emang selalu dibikin hype ya karena yang suasana melankolisnya itu gue bilang itu jatuh ke endingnya gitu loh emang endingnya di apa endingnya dari Millet gitu yang openingnya ya pasti dia bunga hype karena kalau opening aja udah melankolis biasanya orang tuh kayak nonton anime ya gue udah ngantuk dari opening aja gue nggak nonton Udah malas duluan bahasanya. Dan gini kan juga sempat banyak yang bilang, oke, lo bilang ini tone-nya happy gitu kan ya. Lo baca liriknya anjir. Liriknya juga satu dilema tersendiri gitu loh. Maksudnya lo digambarinnya bukan dari tone-nya tapi lo baca liriknya lah. Iya. Kayak liriknya sih ya emang YOASOBI kan gimana ya? Kayak Idol kan emang lagunya kesannya happy tapi liriknya sedih gitu kan ya. Tapi ya mungkin gue nggak tahu sih kayak ini saudara gue sih karena dia fans J-pop ya gitu ya. Ada yang komen kayak jadi tuh fanbase YOASOBI itu kan rada aneh emang ya dibilang karena bahkan sebelum dia populer kayak bikin apa sih gue lupa Beastar sama dulu Oshinoko gitu kan ya. Dia tuh kan kayak emang udah band populer di Jepang gitu kan ya. Udah duo si Ayase sama si dari mulai Yoruni Kakeru gitu lagunya. Tapi kayak di luar anime pun tuh mereka kayak band di Jepang tuh band mainstream gitu loh. Jadi bukan band anime aja gitu loh. Jadi kayak banyak yang bilang tuh kayak sekarang tuh antara nge-clash ini band normie lu paksain masuk ke anime gitu loh. Kayak apa? Ya. Hey anjir, Ayase-nya aja itu Pimiku anjir, fuck man. Iya. Iya dia kan si Ayase-nya apa sih kayak Vocaloid kan dia apa sih komposer Vocaloid sebelum YOASOBI. Emang kembali ke apa? Ke akarnya aja sih dia. Back to the roots bro. Back to the roots. Dan kalau free run gue bilang apa sih kayak animasinya sih bagus ya karena Madhouse gitu loh. Budgetnya tinggi gue bilang ya deh. Cuma jujur musiknya nih ini soundtrack paling favorit gue season ini sih kayak apa? Kalaupun lu nggak terlalu demen animenya, gue rekomen lu dengerin OST-nya sih kayak coba ya mau endingnya mau openingnya kayak bahkan background sound-nya aja komposernya tuh komposer dulu yang bikin apa Violet Evergarden gitu loh. Jadi kayak apa? Kayak ya mungkin ini bukan tipe anime lo sih Jan, tapi kalau lu yang demen musik gue rekomen coba aja deh kayak OST-nya gila, feel-nya kerasa banget sih ini. Kayak dengerin gue nunggu officialnya keluar mau gue add di Spotify sih. Aduh. Ya. Tapi gue setuju sih Frieren tuh anime yang lu bisa nonton tanpa mikir gitu loh, jadi kayak enak sih kalau misalnya lo kayak malam-malam gitu terus lo nonton, lo nggak perlu mikir dan itu emang soft banget sih menurut gue. Cuman ngerasain vibe-nya ya jadinya ya. Iya, kayak indah kerasa banget kan? Ya, gitu. Kayak cuma mereka apa sih? Agak kayak gue dulu nonton Eurocamp gitu sih kayak lihat apa sih matahari terbit gitu bareng sama muridnya dia gitu loh atau apa? Itu chill anime gitu sih jatuh. Iya, anime bisa chill tapi kayak masih agak ada apa sih kayak karena orang ngegambarin ini lebih kayak anime super sedih gitu ya. Tapi kalau gue sih enggak gitu loh. Kayak gue nonton ini nggak nangis tapi kayak lebih apa sih? Kayak nonton Eurocamp gitu lebih kayak anime cozy gitu ya kayak istilahnya. Tapi kayak 2 episode pertama cukup mengandung bawang sih. Iya. Lumayan ini sih kayak baru di awal gue udah kayak moodnya. Tapi after all oke sih, enjoy banget sih gue nontonin kayak. Emang dia opening chapternya yang paling apa sih? Setahu gue tuh kayak pas one shotnya keluar tuh kayak orang langsung emang di manganya. Karena gue sempat ngebaca ini dari pas dia keluar one shot gitu loh. Jadi kayak pas manganya keluar aja tuh orang langsung kayak ini one shotnya udah kayak best one shot gitu loh. Kayak apa? Kayak karena bahkan Oshinoko aja kan baru nyampe chapter berapa yang ada orang bener-bener kayak ya tau lah ada twistnya yang ternyata kayak protagonisnya ganti gitu.
Kayak kalau Frieren tuh kayak bener-bener dari satu chapter orang tuh kayak langsung oh ini apa emang ngebawang banget, tapi kayak ke belakangnya sih menurut gue lebih kayak anime cozy gitu sih. Kadang-kadang ada battle gitu. Iya benar kan, gak terlalu berat untuk diikutin kalau misalnya kayak lo lagi misalnya kan sebelumnya tuh si Apothecary Diaries kan emang kayak kasus-kasus lo pasti kayak mikir kan. Jadi kalau pas nonton Frey ini kayak enak ya, maksudnya kayak tiba-tiba lo ketemu teman terus kayak ngobrolin pas petualangan lo, terus ya kayak gali-gali hal baru lagi sih, kayak menarik aja. Ya benar kata lo tadi, menikmati hidup setelah petualangan lo selesai gitu kayak. Iya. Ya emang makanya apa? Ya pastiin aja sedia bawang cuma episode 1 doang sih. Kayak di luar episode 1 jujur lebih cozy sih. Jadi nggak apa? Karena gue tahu Ojan begitu gue rekomen ini kayak bilang rasanya nggak gue banget, tapi kayak apa? Apa? Gue udah tahu kalau bisa pasti. Tapi sumpah coba episode 1 aja sih yang itu sih Jan, yang sedih, kayak belakangnya tuh kayak lebih chill gitu sih anime. Jadi sebetulnya kalau yang gue tangkap ya dari deskripsi Kevin sama Laras, jadi sebetulnya ini anime kan yang tadi ditangkap itu kan lebih ke melankolis kan, kayak ya logikanya kan gitu kan, logikanya kayak ya lu ditinggal mati lah gitu, ditinggal mati sama teman lo karena lo umurnya lebih panjang, tapi ya akhirnya jadi apa mungkin, dan itu di anime jadi kayak satu yang tadi dibilang mengandung bawang karena ya di situ yang ngebikin background cerita secara keseluruhannya gitu sih ya. Selebihnya ke belakang itu ya kayak masa-masa kontemplasinya si Frieren ini. Gitu ya berarti. Iya. Kayak ya kadang ada bawang kalau ada flashback gitulah, tapi nggak ada yang apa? Jujur lebih sedih Oshinoko sih gue bilang daripada ini. Kalau maksudnya dari sedih yang gue bikin agak, bahkan Jujutsu Kaisen, kalau gue nonton Jujutsu Kaisen apa ada momen yang bikin gue lebih sedih daripada baca Frieren sih. Kalau Frieren tuh gue baca tuh kayak rasanya refresh gitu loh. Anjir. Ya tapi itu yang baru sih ya, yang untuk season ini. Tapi nah mungkin balik ke yang apa, long running hits ya, yang acara-acara kembali, karena season ini juga banyak apa acara-acara ngetop yang tayang ulang lah ya. Ada season barunya ini dulu nih, yang mungkin tapi mau dari lo dulu nih Jan, apa mau ngebahas dari acara-acara yang kembali, favorit lo gimana? Sudah kembali si A-nya? A-nya ya untuk A-nya sih gue ini sih ya, untuk yang dari semua ini, karena sebetulnya pilihan gue dua. Yang untuk yang returning show itu kalau nggak Spy X Family itu si Kageno Jitsu Eminence Shadow lah, bahasa Jepangnya ribet anjir. Gue kalau membaca manganya nyampe mau cari online tuh mesti apa? Google berapa kali, gue nggak pernah bisa nginget. Makanya intinya kan dua itu. Cuman yang si Eminence in Shadow ini belum ada meme yang nongol gitu. Ya gue lebih prefernya untuk yang stabil lah, Spy X Family. Untuk yang Spy X Family yang di season ini ya sebetulnya sih nggak apa ya. Ya lo nonton ini udah tahu expect apa yang lo bakal dapet gitu kan, apa yang lo bakal dapet, dan di season ini ya terdeliver bagus sih, nggak ada yang mengecewakan sama sekali. Jadi nggak ada drop, tapi juga sebenarnya peningkatannya juga kayaknya nggak ada sih, gue nggak ngerasa ada. Tapi ya untuk kalau misalnya lagi mumet lagi apa nonton ini ya bisa bikin ketawa sendiri sih, melihat kelakuan bodoh keluarga Forger ini. Kayak Spy Family tambah dengan Jujutsu season ini, menurut gue yang paling seneng Uniqlo sih, karena oh iyalah gila koleksinya banyak banget sama gue. Ya. Bro. Gila. Tapi si Jujutsu di Uniqlo kan baru keluar nih rilis. Menurut gue agak kurang sih desainnya. Kayak itu kayak dari artworknya dipindahin ke baju gitu. Terus kalau Spy X Family tuh sekarang dia guide eksekutif brand lokal justru malah.
Oh iya Oh, malah. Iya, udah itu nggak barusan Uniqlo lagi. udah enggak tahun ini. Emang agak sih gue ngerasa dari Jujutsu yang season ini sih kayak apa, maksudnya dari Uniqlo aja tuh kayak bener-bener cuma apa, ya kayak cuma ngeprint desain dasar gitu loh, kayak nggak di apa, ya gue ngarep kalau shirt kayak masih rada unik gitu sih, Tapi paling iya nggak buat sih, bener. Kalau yang JJK 0 kemarin itu masih bagus ya, kayak itu artworknya lu oh iya, nggak beda banget gitu, kayak cuman kayak dari artworknya terus lo copy paste pindah, itu bener-bener kayak desainnya beda. Apalagi yang pertama sih, yang pas baru awal banget itu yang season 1 si JJK emang bagus banget. Cuman kayak pas tahun ini gue agak kecewa sih kalau misalnya promosi JJK sendiri di Jepang tuh kayak di Family Mart di mana-mana tuh kayak collab semua kan. Tapi kenapa kayak di sini malah kayak cuman gitu doang, agak kurang ini sih gue. Sebagai fans JJK garis keras Anda kecewa. Iya, Ya? betul. Ini gue mau cerita. Gue lupa apa? Cerita. Mana Nanami ya? Iya. Ini gue mau cerita collab JJK paling aneh sih yang gue temuin sih apa? Karena collab JJK yang paling aneh tuh kayak gue baru-baru tuh kayak ya makan ngajak keluarga kan ya, lagi kumpul ke Sushi Teh. Iya. Dan tak kenapa di situ gue apa yang di collabin begitu gue makan Sushi Teh apa collabnya JJK dengan ada muka Gojo yang zaman muda gitu loh. Dan apa ya gue harus ngejelasin ke om sama tante sama nyokap apa sih JJK itu yang kok nyampe populer, sementara ya gue tahu itu demografinya bukan tante-tante sama om-om gitu loh. Awkward banget anjir. Iya. Nah itu sih tapi siapa si Spy X Family ini juga kayak emang gue ngomongnya apa ya, mungkin warga lokal juga lebih interest sama Anya kali ya mungkin, karena banyak banget itu gue lihat yang orang-orang kayak pakai merchandise Spy X Family, terus juga kayak ada tas gitu loh, terus kayak gue pun aja iya tas, bener-bener tas rental. Tas gue baru tahu. Iya tuh, itu lucu banget sih buat gue. Maksudnya kalau misalnya mungkin karena karakter Anyanya cukup ini kali ya, visualisasinya kayak lucu aja, maksudnya even lo bukan suka sama anime atau apa, tapi kayak lucu aja buat dikoleksi gitu. Iya sih, Anya tuh kalau dari sisi maskot tuh gede, bro. dari sisi maskot tuh gue bilang Anya tuh kayak apa, dan anehnya pengarangnya Spy X Family itu malah kayak gue tahu dia tuh tadinya asistennya Chainsaw Man gitu loh. Jadi dia lari bener-bener dari manga yang apa yang kayak super sadis terus jadi bikin kayak Spy Family yang apa unyu-unyu dengan karakter kayak Anya yang super kawaii gitu banget, kayak aduh gila 180 derajat banget sih dia. Ya walaupun sadisnya tetap ada kan dari si Iornya itu pas lagi assassin, cuman ya lu dari yang basicnya Chainsaw Man tiba-tiba bisa ngehasilin karakter Anya yang bisa jadi maskot sejuta umat ini lumayan ngagetin sih. Tapi gue nggak tahu sih, karena rasa gue tahun lalu yang paling populer tuh maskot kalau gue pergi ada ke Expo, satu kalau nggak Anya, kedua Pochita. Oh iya Pochita ya. Jadi gue nggak tahu apa emang itu ajarannya pengaruhnya Chainsaw. Kalau Anya gila bro, itu kalau misalnya apa itu kalau misalnya lagi ada event-event cosplay atau di Jepangan gitu kan, ya gitu pokoknya cosplay kan. Itu pasti rata-rata ada ya keluarga yang cosplaynya ya udah keluarga forger gitu. Dan anaknya disuruh cosplay aja. Terutama kalau apa sih? Ya kalau cewek figurnya masih agak pendek ke Anyanya, tapi kalau yang maklum agak tinggi, Yor tuh populer banget gitu. Enggak, masalahnya Anya itu sampai ada buff Anya, pernah lihat gak sih lo? Iya. Yang cowok berotot gede tapi cosplay. Iya. Fuck man. Gue lupa sih apa Baby Metal ya. Lo tau Baby Metal gak, Jan? Tahu. Kayak Baby Metal kalau nggak salah apa ya? Bukan Baby Metal, yang si ini yang laki kan. Iya. Lupa tuh. Yang bener-bener apa? Terus banyak banget di apa? Anya tuh kayak masuk ke manga lain gitu loh. Anya lawan Saitama, Anya lawan AOT gitu.
Iya anjir. Emang Anya paling OP lah itu. iya, emang desainnya tuh apa? Kayak Mickey Mouse buat anime sih sumpahannya. Oke. Ya itu sih aja, tapi ya mungkin yang kedua yang lu bahas juga sih ya tadi Jan ya. Kayak tadi sih Spy Family, tapi lu juga mention apa sih yang Kage no Jitsu Rakusha ya? Apa? Eminence in Shadow ya? Gue nggak nyangka lo itu bakal populer loh. Kayak Yes. kayak ya walaupun second sih, karena gue sih seneng. Gue nih manganya seneng, Light Novel seneng, tapi kayak gue pikir tuh kayak cuma buat ini tuh cuma bakal populer tuh kayak buat wiabu-wiabu yang ya kayak kita yang udah keseringan baca isekai gitu nggak sih? Kayak apa? Kayak emang ya intinya gue tuh itu aja gue untuk yang season 1 bisa rame aja gue kaget loh. Karena gue ngelihat kualitas animenya, kualitas olahan karakternya kayak anjing super banget gitu. Dan ini bisa rame kayak wow banget. Malah bisa sampai season 2. nah tapi gue tuh kayak karena gue sih setuju dibilang apa sih agak emang apa sih kalau lu cuma lihat dari screenshot atau poster kesannya ini kayak isekai umum gitu kan ya, emang isekai apa STD banget gitu lah ya, tapi kayak menurut gue tuh yang malah jadi populer karena aslinya ini kan kayak parodi isekai gitu kan ya, kayak isekai tapi gimana kalau yang ke isekai itu intinya orangnya goblok sama ada cuni dikit gitu kan. Jadi kayak desain datarnya tuh orang juga jadi kayak ngeliat oh emang ini tuh kayak sengaja parodi gitu loh. Kayak One Punch Man tuh kayak parodi buat superhero kayak yang My Hero Academia gitu loh, kayak ada parodinya di One Punch. Kayak ini Shadow tuh kayak gue nggak nyangka bakal populer gitu sih kayak Japan. Shadow itu sebetulnya ya ngebreak tipikal isekai sih. Yang intinya nggak selalu yang orang yang di isekai itu kayak Peter terus ini aslinya mungkin dalam isinya tolol juga. Iya. Tapi plot armornya super kuat. Iya. Nah, ngomong dari yang tidak nyangka bakal populer, mungkin gue mau ngomong ke yang, nah ini sih kalau Ojan nggak bakal tertarik juga sih, gak tau nih kalau Laras ke anime yang gue agak sedih sih popularitasnya menurun gitu loh, tapi yaitu AOT atau Attack on Titan yang harusnya season ini final season part 2 yang apa judulnya sekarang part 2 alpha atau final season part 2 banget. Iya. Kayak ya gue agak sedih aja sih kayak karena AOT itu apa sih, Attack on Titan tuh kayak tahun lalu tuh kerasa gue tuh kayak ini paling populer dari MAPPA gitu kan ya. Tapi sekarang tuh kayak ya bukannya gue nggak suka JJ, kayak gue seneng Jujutsu, cuma kayak kok kerasa gue tuh sekarang AOT padahal ini final seasonnya tapi masih lebih banyakan orang yang ngomong Jujutsu gitu loh. Kayak apa yang ya sayang aja sih, kayak padahal kan harusnya ini tamatnya gitu ya. Jadi kayak tetap sih ada yang kayak fansnya masih pada ngebahas gitu loh. Tapi gue ngerasa tuh kayak hype-nya bandingin tahun lalu pas AOT season 4 keluar, yang gue nggak tahu apa ini karena emang marketingnya MAPPA yang juga agak malesin sih, kayak kalau lu belum mau bikin final season jangan namain final season gitu loh. Adanya lu final season part 1 terus final season part 2 jadinya agak bingungin orang gitu loh. Tapi kayak ya sekarang sedih aja sih kayak apa, bahkan fans-fans dari MAPPA tuh larinya kayak ke Jujutsu Kaisen semua gitu loh, kayak yang ngebahas AOT agak apa kayak cuma fans-fans yang dari awal udah ngikutin doang gitu. Ya mungkin ya itu tadi karena orang udah kesel duluan kali sih. Kayak teman-teman gue di proyek gitu kan sempet ya kayak waktu itu lu gitu kan kayak wah ini udah final season nih, terus tiba-tiba final season part 1 terus ada nanti final season part 2 kayak tai lah. Malah jadi meme gitu kan ya apa ini kapan kelar ya anjir. Iyalah anjir. Tapi gue juga kayak gue ngomong ke lo gak sih Jan, apa ya kayak gue aja kan udah kayak mention kan pas final season itu kayak gue pernah ngobrol kalau nggak salah di podcast juga gitu loh, kayak kok gue ngerasa kayak kalau satu season cuma kayak 13 atau 20 episode pun tuh kayak nggak cukup deh sisa chapter, karena gue baca manganya terus kayak
Rasa gue sih se-chapter tuh kayak kagak cukup karena gitu loh. karena terlalu lo waktu itu bilang kalau misalnya ini final season banyak yang di skip, jadi kayak ada beberapa tuh yang kurang godok sih yang waktu itu lo bilang, dan ternyata benar saja. Iya. Dia buatnya part 1, part 2, maunya apa anjir. Dan gue bukannya apa sih, kayak bukannya gue bilang lu harus nge-skip gitu chapter loh. Kalau menurut gue sih kayak ya jangan, lu bagus sih kayak dari sisi cerita sesuai dengan manga gitu kan ya. Apalagi masalahnya ini closing. Iya. Problemnya tuh cuma dia marketingnya ini waktu itu tuh apa, Attack on Titan final season gitu loh. Kalau lu cuma nyebut ini season 4, nanti ada season 5, menurut gue tuh kayak orang ya udah kayak yang sekarang final season orang tuh baru apa biasa aja gitu loh. Kayak orang juga ngerti sih kayak nggak ada yang komplain kalau misalnya apa AOT sampai 5 atau 6 season gitu loh. Tapi iya sih, yang AOT kemarin gue juga liat detail tuh kayak nggak terlalu rame banget, padahal kan udah final kan. Tapi udah gitu kemarin di Indo kalau nggak salah sempat ada exhibition juga, kayak nggak terlalu hype juga sih. Ada exhibition? Mungkin ada yang di gue lupa AKR Tower, gue pergi sih waktu itu. Iya, terus ada orkestranya juga gak sih kalau gue nggak salah tuh. Tapi di luar mungkin promosi gitu. Iya, gue nggak kayak di Singapura apa gitu sih. Kalau orkestra gue karena tiketnya mehong biasanya nggak pernah sih. Iya, tapi emang jarang banget sih, masa kayak nge-hype sih, apa mungkin ya saingannya di season ini juga lumayan ya, si Stanley sama Jika juga mungkin, jadi kayak orang-orang fokusnya udah kebagi kali ya. Iya, kayak yang itu ya, makanya gue juga bingung sih kayak karena dia bersaing sama diri sendiri nggak sih, kayak JJK kan juga punya MAPPA juga gitu. Kayak kalau lu masih saingan lo studio lain oke gitu loh, kayak sama Demon Slayer atau sama yang lain gitu loh. Ini kan dia saingan JJK punya MAPPA juga gitu loh. Kayak ini di push setengah season aja gitu loh, kayak biarin JJK ini selesai dulu baru abis itu keluarin AOT. Kayak menurut gue jadi kayak perhatian orang jadi kayak kagak kebagi nggak sih gitu loh, dibandingin kayak dia rilis bareng. Ya sekarang orang lagi hebohnya gue lihat ya JJK yang Shibuya Arc gitu loh, kayak AOT nggak terlalu pada ngebahas. Iya, dari visualisasinya juga agak kelihatan sih jompangnya, gue juga kaget sih. Padahal AOT kayak pas awal-awal kayak visualisasinya oke, tapi kok akhirnya kayak udah kurang gimana ya, kurang ya udah biasa aja kayak nonton. Padahal dia MAPPA ya, jadi kayak lo agak kaget aja sih pas nonton final season itu. Kalau gue ya bukan fans, ikutin dari awal segitu sih. Berarti sebetulnya untuk proyek utamanya MAPPA udah bergeser jatuh, bukan ke AOT tapi ke Jujutsu. Harusnya sih iya, tapi ya gua sama Ojan udah ngebahas juga betapa masalahnya Jujutsu. Iya bang, Jujutsu tuh anak emas sih MAPPA sih. Kalau dibanding sebelumnya juga kelihatan banget sih. Iya. Cuma kayak lo ada yang pada lihat nggak di sini yang animator Jujutsu yang pada kayak, gue kesian sih, tapi dia kayak intinya kayak agak ngecurhat di Twitter gitu loh, kayak episode terbaru. Kayak karena animator Jujutsu tuh kayak ada yang, jadi intinya tuh apa sih, kayak ada orang yang komplain episode terbaru yang gue lupa, ada yang pas animasinya Toji atau apa, orang tuh kayak pada bilang kok kualitas animasinya turun. Terus kayak ada produser yang ya sedih sih, dia kayak bilang ya gue tahu turun, tapi kenapa turun tuh karena dibilang animator gue ditarik untuk ngerjain AOT gitu loh. Jadi Jujutsu padahal tadinya kita mau fokus, animator gue kurang, jadinya pada kayak kejar tayang semua gitu loh buat yang Jujutsu. Kayak kalau menurut gue sih animasinya nggak apa, tapi kayak ya lebih kesian ya karena dia produser mungkin ya, kayak dianya pun mungkin kan kayak kagak puas gitu loh, kayak gue lebih pengen maksimalin. Tapi intinya kan jadi kayak MAPPA tuh ya gue sih nggak apa-apa sih kalau lu fokusin ke anak emas lu di Jujutsu, tapi kayak ternyata kayak produsernya aja kayak pada komplain gitu loh, kayak lu ada 2 anime gede seasonnya berdekatan, yang dikejar suruh yang kejar produksi kan animatornya gitu loh ya, sampai produser lo pada yang produsernya apa
produsernya JJK pada komplain kurang animator. Dan gue nggak tahu nanti kalau AOT misalnya AOT-nya juga kan ini baru tayang ya. Kalau tayang nanti juga ada kurang kualitasnya, nanti feeling gue juga yang animator AOT bakal komplain bilang animator gue ditarik ke JJK gitu loh. Jadi kayak apa? Dua-duanya sama aja sebetulnya. Kayak kanibalin diri sendiri gitu gak sih? Dan itu apa untuk yang problem apa animatornya MAPPA ini kan kita juga udah sempat bahas kan yang di video terakhir kan. Iya, ternyata nggak tahu sih, mungkin emang karena kurang animator juga apa gimana ya? Ya bisa juga sih, kayak ya belakang layarnya ya banyak masalah sih, tapi kayak gue bahkan yang kita pun yang nggak ngerti ya dunia animasi kayak dari sisi program gitu loh, kayak katakan lo Marvel gitu ya lah aja, kayak lo Marvel, gue nggak bakal misalnya gue rilis film Captain America di bulan yang sama, gue nggak bakal ngerilis film Iron Man gitu kan, pasti lo kasihin jarak gitu kan. Karena kalau audiens lo jadi kepecah gitu kan. Iya, karena dia ya itu yang bilang kalau misalnya lo munculin satu season final, apa ini final kan, maksudnya lo jadi fokus lo harusnya kesini kan, tapi saat sama lo juga bikin season baru yang lagi trending juga, jadi kayak susah juga sih saingan sama ini atau lagi sorry satu studio ya kan. Iya, saingan sama diri sendiri. Ya nggak tahu sih apa di MAPPA tim animasinya pada saingan gitu loh. Tapi kayak menurut gue kan ya udahlah, dua hitsnya kan punya lo juga gitu loh, kayak lo pacing sendiri aja gitu loh. Rilis JJK sekarang, nanti apa Winter Anime season depan AOT gitu loh. Dan adanya kan lo sepanjang tahun jadi ada hits MAPPA gitu loh. Kayak bandingin sekarang ya sayang aja sih. I don't know, kayak opini gue aja sih situ. Yang nggak berhubungan sama animenya tapi lebih berhubungan ke jadwal rilisnya sih. Ya, nah tapi ya itu sih mungkin kalau ngebahas itu bisa sampai panjang lagi. Nah mungkin untuk yang anime-anime lain mungkin ada yang nangkep mata-mata lain juga nggak tadi selain yang baru-baru season ini? Kalau dari lo dulu mungkin Jan, ada yang lain nggak yang nangkep mata? Umapioy. Ketahuan. Predictable. Gila bro. Gue kayaknya udah tagihan gacha gue anjir. Gue rada takut kalau animenya Genshin nanti keluar gimana. Tapi gue ini sih, gue kan untuk yang apa ya, gue untuk yang season sebelumnya nggak ikutin, cuman kan ini emang Uma Musume kan gue. Oh ya, ini ngomongin Uma Musume ya, gue tadi di depan ngomong. Kalau untuk yang Uma Musume ini gue main gitu kan, gue main. Tapi emang untuk yang animenya itu gue season sebelumnya kan, ini udah season 3, season sebelumnya sih gue belum nonton. Cuman yang season ini gue nonton dan ternyata untuk kualitasnya gue agak-agak kecewa sih, karena gue pas nonton gue udah bisa ngeliat budgetnya fullnya di mana. Jadi ya apa, untuk yang apa Uma Musume ini untuk yang adegan hari-harinya kayak ya udah banget, tapi giliran adegan yang di restriknya sih dia itu gimana ya gue bilangnya, 1-2 level di bawah kualitas yang restrict di apa di gamenya, karena adegan restrict di gamenya itu banyak yang muji gitu loh, karena untuk kualitas itu stabil dan bagus. Dan ini untuk yang si Uma Musume berarti Derby season 3 ini kan, dia itu yang waktu pas di restrictnya kelihatan untuk beberapa sih smooth sih, untuk yang kayak 3D-nya dan backgroundnya itu ngeblend. Tapi untuk yang di beberapa pas lagi apa yang animasi 2 dimensinya gitu, itu ada beberapa sih yang kayak pas di background dan karakternya tuh nggak ngeblend. Itu gue agak sayang. Cuman ya masih menarik sih, walaupun ya
ya biasalah kan untuk yang kalau kualitas desain karakter biasanya dari apa ya bukan yang source materialnya ya, maksudnya bukan yang ini aslinya, pasti kan ada di drawing, gimana pun juga hasilnya hanya mirip bukan persis gitu. Jadi ya ya kurang ini sih, Makanya tapi secara overall masih oke. kalau lu mau animasinya lebih bagus, Jan, harusnya lu Ba- ngerollnya lebih banyak gitu iya loh. banyakin gacha, iya gua Banyakin gacanya. Kurang support gamenya loh. kurang support gue ya kan. Ah, ah. Kayak lihat makanya Genshin kan bisa dapat dari UFO Table itu buat game Iya. gacha. Enggak, masalahnya gini bro, bedanya gini. Ini tipikal MiHoYo game ya. Jepang. Iya, Nah, tipikal game Jepang gitu dulu loh. beda sama Game Jepang MiHoYo yang ya. MiHoYo tuh targetnya udah global bro. Game Jepang tahu sendiri, mereka sering asiknya sama negara mereka sendiri aja, jarang yang keluar. FGO di Jepang tapi bisa nyampe jadi udah hampir 1,5 billion dibeli Sony Bro, kan. gini dulu FGO ya, FGO itu bisa ke global berapa lama bro? Iya sih. Lu lihat itu nggak film animasi? Gua aja udah nggak main FGO tapi kayak mereka bikin memorial filmnya FGO 10 tahun. Gila kualitas animasinya. Padahal bukan UFO Beda Table tapi lah, kayak gila aja beda sih lah kayak anjir. gacha maninya kuat banget sih. Itu dari zaman yang kita tahun baruan di Data itu sampai Udah. sekarang berarti udah Iya, berapa makanya berapa? tahun? Ya udah lebih dari Duit 5. Ya berapa jelas tahun, sih. bro? Jadi nunggu Uma Musume nanti 5 tahun lagi bisa di animated sama Mappa atau sama Studio Wit gitu loh, atau Madhouse. nunggu Uma Musume levelnya udah global gitu dulu. Ini kan masih Jepang doang. Ya game ya logikanya gitu loh. Ini game pacuan kuda bro. Gambling pacuan kuda udah. Lo emang udah edik gacha, udah gitu bahasnya juga soal gambling pacuan kuda, udah. Ya kalau dipikir gacha tuh, saya kata ya apa sih? Kayak gacha kalau zaman dulu apa sih kayak masih fit. Oh, lu karakter sejarah, tapi sejarahnya lu apa sih intinya kayak slot gachapon gitu kan ya. Jadi Iya. kayak hubungan gamblingnya tuh kayak kagak terlalu nyambung. Uma Musume tuh kayak menurut gue kayak enggak, ini emang apa? Pacuan Emang kuda judi. lu judi Emang terus lu judi. gacain Lo judi. materinya udah materi judi. Udah gitu lo buat dapetin kudanya, lo judi juga. Kayak bener-bener apa sih? Rasanya kalau dulu apa sih Art Knights atau gitu kayak masih nyembunyiin hubungan judinya gitu loh. Kalau Uma Musume tuh enggak, ini judi. Udah terang-terangan. Tinggal nunggu apa? Pachinko Musume gitu lah. Biar nanti makin hubungan lagi nyambung. Kayaknya nggak bakal lama sih. Bakal ada. Ya, itu sih kalau Ojan. Kalau lo gimana nih Ras? Ada yang lain nggak yang notable season ini? Karena kemarin gue baru lihat, gue lagi tertarik sama ada nih, jadi cerita detektif gitu, judulnya Ronkamon no Hashi. Nah, pas gue cek dia tuh jadi kayak apa ya, kalau ingat Conan tuh kayak Conan ngebantu si Kogoro Mauri kan. Nah, jadi ini plotnya kayak gitu, si Ronnya ini ngebantu si polisi buat mecahin kasus gitu. Terus lagi-lagi kayak ini misterinya tapi lo bisa selesai dalam satu episode, jadi kayak lo nggak mesti terlalu banyak mikir sih menurut gue. Jadi menarik, jadi kayak lo dibikin mikir tapi ya nggak terlalu berat sih, cukup enjoy juga sih gue nontonnya ini. Cuman gue belum pernah ngikutin manganya sih sebelumnya, jadi gue bener-bener langsung nonton anime sih. Jadi mungkin kalau kalian ada yang pernah dengar series ini nggak? Jujur gue kebalikan. Karena gue anime belum nonton, manganya gue baca. Kayak manganya setuju sih, kayak apa sih? Karena gue detektif bukannya nggak suka ya, tapi mungkin karena Conan udah 20 tahun lebih, kayak
gue manga detektif tuh kayak standarnya jadi agak lebih tinggi gitu loh. Tapi kayak tadi memang gue bilang si Kamonohashi tuh kayak, karena dulu gue kalau kayak detektif Q atau yang lain kadang kasusnya terlalu apa sih, terlalu complicated gitu ya. Kalau Kamonohashi ini kayak gue masih ngerasa apa, karakternya menarik tapi kasusnya tuh kayak masih, mungkin otak gue jadi nggak harus mikir panas gitu loh. Gue kadang kalau yang kalau masih kayak Kindaichi nggak apa-apa, tapi dulu kayak gue ada kayak detektif Q, kadang gue kayak pembunuhannya ribet banget, gue nyampe kagak rasanya apa, orang yang mikir cara ngebunuhnya tuh kayak iseng kurang kerjaan gitu loh. Kayak ada pembunuhan pakai puzzle segala macam, kayak kalau Kamonohashi itu kayak masih pembunuhan masuk akal gitu loh, kayak gue masih sukanya gitu. Kayak cuma yang gue kaget sih kayak karena pengarangnya ini gue lupa namanya, si Akira siapa gitu ya. Ini dulu kan yang bikin apa sih, gue nggak tahu kalau ada yang masih ingat Katekyo Hitman gitu loh zaman dulu. Katekyo Hitman. Kayak gue kaget aja sih style dia pantesan. berubah. Style dia berubah banget sih, kayak karena art dia gue suka, cuma zaman Hitman tuh kayak apa ya, dia lebih shonen, apa sih, battle shonen yang setengah komedi gitu kan zaman dulu. Kalau yang zaman Hitman kayak dia pindah ke sini nggak nyangka aja gitu sih, kayak apa kok stylenya apa berubahnya jadi ke jauh topik yang lebih serius gitu, kayak tapi lebih pas di sini sih karena art dia menurut gue bagus sih. Kayak artnya Hitman zaman dulu juga bagus, cuma kayak apa, Ini berarti udah artnya Hitman yang terakhir ya? Karena kan waktu pas artnya Hitman yang awal kan tahu sendiri kan, yang kayak Iya. susunannya kancutan doang aja. Iya, yang kesini makanya apa, artnya emang, tapi artnya dia emang di belakang Hitman tuh udah bagus juga sih kayak. Dan dia cuma itu sih karakter desain dulu, apa sih dulu bikin Psycho-Pass, lu tahu nggak? Psycho-Pass tahu gue. Ya, Psycho-Pass dia juga yang bikin karakter desainnya sih. Ceritanya sih pengarang beda. Cuma apa, Psycho-Pass tuh gue desain karakternya tuh demen banget karena dia yang bikin sih. Kayak gue selalu seneng apa, desain karakter dia tuh kayak keren aja sih. Kayak gue bilang desain karakternya tuh apa, ya bisa bikin karakter keren aja dia. Udah nggak Suna yang kancutan lagi kayak lu bilang gitu loh. Makanya udah bahasanya Suna yang keren. Suna yang akhir-akhirnya kan emang serius yang keren gitu lah emang. Ya Kumala Mafia. Makanya ini pas lo bilang itu pantesan kok gue familiar sih. Kayak gue lupa sebelum ini apa sih ada. Cuma gue manganya cuma baca dikit sih. ID Live apa dia bikin juga sih, kayak manganya sih gue kurang terlalu sih, tapi kayak kalau dia bikin cover tuh gue langsung tertarik sih, kayak karakter desain dia keren aja sih, kayak gue seneng. Ya, nah ngomong-ngomong dari mangaka terkenal, mungkin sih kalau yang terakhir ya kayak gue nggak tahu di sini ada yang pernah ngebaca Pluto. Pluto gue nyoba baca cuman berat. Bingung pasti. Kalau gue belum dia tahu. apa? Gue belum tahu tapi kayak pernah lihat artworknya. Aslinya di Indo dulu level komik sih. Kayak ini manga lama sih, manga dari zaman gue SMA gitu lah ya, kayak apa pas kita masih SMA. Kayak senang apa sih? Keluarnya tuh dia dulu apa 20th Century Boy dulu ya? 20th Century Boy dulu sih. Kayak apa? Ini tuh kalau nggak salah Pluto tuh persis abis dia selesaiin 20th Century Boy, dia ngebikin Pluto gitu loh. Kayak apa? Persis setelah itu kayak, tapi gue lupa sebelum apa sesudah Monster. Kayak abis itu dia kan bikin yang terkenal. Pluto ini jadi dari manga dulu, mangakanya Naoki Urasawa gitu ya. Kalau ada yang tahu, dia dulu yang bikin 20th Century Boy, Monster, dan ya Pluto ini salah satu dari tiga manga dia yang paling terkenal gitu sih. Tapi kayak Pluto tuh yang paling gak lama gak diadaptasi, yang ya nanti gue mau ngebahas kenapa sih, karena apa, aslinya ini properti IP yang lumayan gede sih kalau lu tahu sejarah anime gitu loh. Kayak apa, karena Naoki Urasawa nih emang dia terkenal apa sih bikin manga thriller gitu ya, kayak manga thriller yang apa sih intinya kayak misteri, lo ada tegang, kadang ngarah ke horor gitu. Kalau pernah baca kayak 20th Century Boy atau Monster itu yang akumulasi horornya yang paling dapet sih dibanding kayak horor thriller psikologis gitu kan ya. Yes. Nah Pluto ini tapi tuh kayak
karena Pluto tuh aslinya ini dia adaptasi ulang dari manganya Osamu Tezuka. Siapa Eh, Osamu Tezuka? ada yang tahu Osamu Tezuka? Jadi kuis anime. Jadi Osamu Tezuka tuh yang bikin Astro Boy, kalau ada yang tahu. Astro Boy, Blackjack, apa sih? Intinya manga-manga sama anime jadul sih. Kalau di Jepang tuh dia terkenal banget soalnya intinya kayak Walt Disney-nya Jepang gitu lah ya. Kayak apa? Yang pertama dulu industri anime ngehebohin tuh karena Astro Boy bikinan dia tuh kayak ngehits banget gitu loh. Kayak sampai sekarang juga Astro Boy itu kayak masih apa? Kayak di Jepang kayak masuk apa sih kayak UNESCO-nya Jepang Satu, gitu loh. iya. Kayak cultural award-nya Karena gitu. karena kan si Osamu Tezuka ini apa ya, gue lupa istilahnya, bapaknya manga apa gitu. Iya, kayak banyak itu sih bapak dari industri manga atau sama industri anime gitu sih. Dan Pluto tuh aslinya kayak adaptasi ulang dari arc-nya Astro Boy gitu loh, kayak yang tapi gue kalau gue pertama baca gue tuh nyampe nggak tahu karena gue baca ini tadi tuh karena Naoki Urasawa zaman dulu kan level komik gitu loh, dan lu baru tahu ini kayak adaptasi Astro Boy itu kayak abis berapa chapter masuk gitu loh, karena apa kalau di Astro Boy itu lu sudut pandangnya dari Astro gitu kan ya, yang anak kecil robot itu ya. Nah kalau dari sini tuh lu kayak dari sudut pandang karakter sampingan, jadi lu mikir tuh kayak oh ini cuma sci-fi misteri doang. Baru taunya di belakang-belakang kayak Astronya muncul gitu loh, terus kayak oh my god ini di dunia yang sama gitu loh. Soalnya vibe-nya tuh kayak bener-bener kagak, vibe-nya tuh jauh lebih dark gitu loh di sini kayak dibandingin sama Astro Boy yang lama. Tapi kayak entah kenapa tuh pas banget gitu. Kayak masih kerasa apa? Kalau lu pernah nonton film kayak Blade Runner zaman dulu gitu, Blade Runner atau iRobot gitu yang sci-fi film sci-fi barat tua, kayak Pluto tuh kerasa banget kayak gitu loh. Kayak ceritanya ada misteri kayak intinya dunia masa depan, terus ada kayak ini ada karakter utamanya tuh kayak inspektor, dia tuh robot gitu loh, inspektor yang robot yang detektif gitu ya. Terus harusnya tuh kayak robot di dunia Pluto tuh kayak robot tuh udah diprogram nggak bisa ngebunuh manusia gitu loh. Tapi tiba-tiba dia nemu kasus ada kayak orang kayak pembunuhan berantai yang sadis. Kelihatannya yang ngebunuh tuh bukan manusia gitu loh, karena kayak apa sih badannya tuh bener-bener kayak nggak bisa pakai kekuatan manusia doang kalau ngebunuhnya kayak gini. Jadi kayak misteri yang kalau di Astro Boy kesannya kanak-kanak, di sini tuh entah kenapa jadi kayak horor gitu loh, karena lu jadi kayak apa? Ada pembunuh berantai yang lu nggak tahu siapa, dia misterius tapi kayak punya kekuatan super, jadi kayak ada monster gitu loh, kayak apa entah kenapa kayak kok bisa pas banget crossovernya gitu. Tapi untuk yang di Pluto ini yang kayak karakter si Atomnya itu nongol masih orang apa udah yang versi Atom yang robot? Karena Atomnya apa sih udah Atom yang robot sih, karena jadi apa sih Oh iya, yang sesudah berarti ya. Iya, jadi Pluto ini sih kayak kalau di manga Atom yang asli gitu ya, ini tuh kayak udah arc tengah-tengah mau ke akhir gitu loh di manga Atom yang asli gitu loh. Jadi dia tapi tuh kayak ngambil ada salah satu karakter samping di manga itu, terus di Pluto itu dijadiin karakter utama gitu loh. Lu jadi dari sudut pandang karakter samping gitu loh. Kalau di manga Atomnya lu kan kayak Atomnya kan apa intinya superhero gitu kan ya, robot super kuat gitu ya. Nah kalau di sini karena lu dari karakter samping, lu jadi kayak ngeliat oh ya kalau robot ini yang punya super power tuh jadi kayak monster yang serem gitu loh, kayak apa? Lu ada robot misterius, dia bisa ngancurin robot sama manusia biasa gitu, dan lu bukan super power kayak Atom gitu loh. Begitu Atomnya muncul malah kayak Atomnya tuh udah jadi kayak apa? Jadi kayak sosok yang udah kayak oh ini superhero. Intinya lu kayak kalau nonton film Marvel lu kayak dari sudut pandang polisi biasa tiba-tiba ketemu kayak Captain America Ini atau Iron yang Man. lain. Udah ketemu Iron Man kayak karena Atomnya tuh malah jadi kayak karakter sampingan di sini gitu loh. Baru belakang-belakang dia apa perannya nyatu balik ke manga yang aslinya gitu. Kayak nggak tahu bisa crossover yang pas banget aja sih. Ya, Oci. Ya, tapi waktunya juga kelihatannya udah ngedeketin sejam nih ya. Iya, sorry nih by the way kalau gue tiba-tiba di backsoundnya berisik, karena gue tiba-tiba tempat gue hujan deras banget sih. Nggak masuk sih. Nggak masuk ya? Ya moga-moga. Soalnya gue tiba-tiba jadi geluduk-geluduk.
Ya, tapi sih udah ngingetin, mungkin kelihatannya udah sejam yang pas juga. Thank you balik nih ke Ras udah join. Moga-moga kagak bosan nih join ke Ya, podcast. makasih loh. Kalau gue agak amazed sih kalian bisa punya waktu buat meluangkan untuk konten. Kadang kayak ya mulai itu ya bisa sih, tapi untuk menjaganya sih menurut gue tuh hebat banget sih kalian, lumayan udah setahun lebih kali ya. Oh iya. Dari pandemi sih. Iya makanya kayak itu hebat sih, konsistensi untuk bikin konten tuh menurut gue tuh kayak susah banget. Kalau lihat jadwal upload gue sama Ojan, padahal kita sendiri yang sering miss sih. Ya harapnya bisa lebih konsisten. Karena tiap tahun rasanya gue sama Ojan pasti kayak bilang kita harapnya lebih konsisten. Tapi ya ada aja miss. Kita sih nggak muluk-muluk. Kita yang penting bisa konsisten aja, itu udah syukur. mengejar tayang walau kadang-kadang. Iya, tapi thank you ya Ras udah join. Ya nanti kalau ngebahas anime, harapnya jangan bosan-bosan gabung. Karena kalau enggak nanti gue bahas Uma Musume sama Ojan dulu nih tiap season. Ya nggak apa-apa, tapi ya nggak apa sih, gue jadi senang bisa punya teman buat ngobrol kayak gini kan, karena jarang ya maksudnya kalau seumuran kita tuh udah jarang sih yang ngikutin ongoing ya maksudnya. Maksudnya mereka nontonnya yang zaman-zaman dulu kan. Gue juga bingung mau ngomong ini tapi nggak ada yang nge-hypein gitu loh. Kerasa sih salah. Ya emang gue sama Ojan kita intinya bikin channel tuh karena itu sih. Karena apa? Kalau ngobrol yang apa nyambungnya yang udah umur segitu, ya maka jadi channelnya Nerds After Work kan. Bahasanya kalaupun yang dengar ya yang baru ngikutin anime, ya mungkin ya ini kayak tadi yang gitu kan, itu kan salah satu IP lama. Jadi ya mungkin ya bisa tahu juga, siapa tahu juga emang tertarik gitu kan. Dan juga ya bahasanya kan kita juga ngikutin yang anime baru juga ya masih bisa nyambung lah. Iya. Ya, gue mencoba sejak ini channel mencoba tes yang baru, karena sama gue juga biasanya anime lama, tapi sama kayak gue musik lebih banyak stucknya di 90s sama 2000 awal. Ya mencobalah dikit-dikit denger yang baru sama nonton yang anime yang baru. Karena dikomplainnya kalau gue ajak karaoke lagu gue dengerinnya yang jadul-jadul semua doang. My Chemical Romance aja gue kemarin nyanyi di karaoke, orang udah pada bilang lagu jadul gitu loh. Kalau rasa gue itu kayak masih band kemarin. Masih 2000 bro. buat kalau di kantoran udah yang Gen Z udah band jadul Jan. Yang muda udah Gen Z. 20 tahun lalu. Iya. Padahal gue milih itu sengaja kesannya masih band baru, taunya udah kejadulan. Cepat banget ya. Ya, tapi jangan terlalu kontemplasi umur ya. Tapi anyway, thank you kembali yang udah pada dengerin semuanya ya. Kalau kalian senang atau ini mungkin bisa ngedrop subscribe sama like juga ke channel kita. Terima kasih. Ya kita di sini chilling aja sih ngebahas anime ya. Dan terima kasih lagi kembali sudah dengerin, dan sampai ketemu lagi next time. Bye bye. Bye bye. Thank you.